Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Ari Kurniawan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita menggabungkan dua data dari sheet yang berbeda ataupun dari file yang berbeda menjadi satu tabel di dalam Google Sheet. Nah, di video ini saya akan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama pakai formula filter dan yang kedua pakai formula query. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi ini saya ada dua data penjualan dan juga data pembelian. Nah, kemudian saya ingin menggabungkan dua data ini menjadi satu data. Bagaimana caranya? Pertama, kita akan menggunakan filter. Oke, kita copy dulu ya kolomnya. Kolomnya kita copy dulu. Kemudian teman-teman kan biasanya kalau pakai filter itu kan misalnya cuman untuk satu data ya, satu sumber data ya, misalnya seperti ini. Filter A sampai E. Kemudian syaratnya ya teman-teman. Misalnya syaratnya notanya sama dengan 9. Oke, nah ini sudah terfilter. Nah, gimana caranya kita menggabungkan menggunakan filter ini? Nah, untuk filternya kita akan menggunakan ini bebas yang mana saja. Misalnya yang kolom A tidak sama dengan kosong. Nah, maka datanya akan tampil semua. Nah, ini double karena saya mulainya dari A sehingga A1 akan ikut tampil. Nah, kita mulai dari A2 ya. Oke, ini error kenapa? Ini karena harus A2 juga. Nah, seperti ini kan biasanya teman-teman. Nah, bagaimana caranya menggabungkan data dari tabel penjualan dan juga tabel pembelian? Nah, kita akan menggunakan array. Teman-teman tahu kan kalau array di dalam Google Sheet itu dimulai dengan tanda kurung kurawal. Nah, jadi kita bikin kurung kurawal seperti ini. Nah, teman-teman kalau untuk enter itu gunakan tombol Ctrl plus enter. Nah, jadi dia ke enter ke bawah gitu. Jadi tidak seperti ini. Kita biasanya kan kalau enter, nah udah selesai gitu kan. Kalau ditekan dengan tombol kontrol secara bersamaan, maka akan pindah ke baris bawahnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini letak perbedaannya. Nah, ketika kita ingin menggabung datanya itu menyamping, maka kita pakai koma. Tapi ketika kita ingin menggabung datanya itu ke bawah, jadi kita pakai titik koma. Nah, ini kan pakai titik koma. Kemudian harusnya kan di bawahnya adalah data pembelian ya. Nah, kita buat lagi filter yang dari pembelian ya teman-teman. Jadi datanya ini dari A2, syaratnya ini tidak sama dengan kosong. Nah, untuk yang terakhir ini tidak perlu dikasih tanda titik koma ataupun koma. Ketika misalnya kita bikin banyak sumber gitu ya, maka yang baris terakhir itu tidak perlu dikasih tanda titik koma ataupun koma. Tapi untuk tanda ke 1 sampai kesekiannya itu tetap perlu. Hanya data terakhir yang tidak perlu. Oke, kita enter, kita bikin kurung tutup. Nah, di sini kita lihat datanya sudah tergabung ya teman-teman. Nah, ini data terakhir Faris. Kita ingat-ingat ya. Faris. Nah, setelah Faris kan dia langsung berubah nih. Grahayana PT Cahaya
makmur. Nah, di mana itu adalah data dari tabel pembelian. Di sini kita sudah berhasil mengcombine dua data berbeda menjadi satu data ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, misalnya kita ingin membedakan data ini berasal dari mana. Apakah ini dari kolom dari sheet penjualan atau dari sheet pembelian? Gimana cara kita membedakannya? Nah, jadi gini, kita memanfaatkan sel yang kosong ya, misalnya F ini ya. F ini kan kosong. Nah, kita bikin array juga, jadi array di dalam array. Jadi ini kita bikin array juga di data source-nya. Nah, kita itu, nah kalau ingin menambahkan kesampingan pakai koma ya. Jadi kita akan pakai koma. Nah kita referensikan penjualan kolom F tadi ya teman-teman. F 2 sampai F itu dan. Nah ini mau kita tandain sebagai apa? Misalnya kita tandain sebagai penjualan seperti ini. Nah kemudian yang di sini juga harus sama. Kita bikin array dulu. Sini. Pembelian F2 sampai F dan pembelian. Kita enter. Nah, jadi akan otomatis di sini akan muncul apa yang sudah kita tentukan. Nah, ini penjualannya sampai sini kan datanya. Nah, ini ada pembelian. Nah, kelemahannya kalau kita pakai metode filter, kita tidak bisa melakukan banyak hal yang bisa dilakukan oleh query. Misalnya seperti membuat pivot, kemudian menggunakan agregat, terus kemudian apalagi ya, tidak bisa mengurutkan data. Kalau di query kan bisa tuh order by nama kolomnya. Nah kalau di sini sayang sekali jadinya tidak bisa. Jadi ini digunakan untuk case-case yang tidak terlalu menggunakan banyak formula, tidak terlalu membutuhkan pengolahan data lebih lanjut seperti data yang sederhana, jadi cocok pakai filter ini. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan metode query ya teman-teman. Oke, kita hapus. Nah, biasanya kan gini teman-teman kalau bikin query penjualan. Nah, kemudian dua, ini query-nya apa? Misalnya kita select bintang, ini ya kita enter. Nah, ini kan biasanya. Nah, cara menggabung itu juga sama. Jadi kita kalau query kita bisa langsung saja ini di sininya dibikin array datanya, data source-nya. Nah, jadi pembelian A2 sampai, sorry, ini harusnya kita titik koma, karena ini koma maka datanya akan menyamping kan, harusnya ini titik koma ya. Nah kenapa ini kosong, kita lihat. Nah datanya kenapa bisa sampai segini, itu karena dia tetap menghitung baris yang kosong nih sampai 1000 ya. Kita lihat penjualan. Nah, dia row terakhir adalah row 1000 kan. Dia itu akan terselect juga, terpilih juga baris-baris yang kosong. Nah, gimana cara kita ngakalinnya? Cara kita mengakali yaitu select bintang, kasih kondisi, mohon maaf ya, select bintang where A is not null. Oke, berarti
Kalau misalnya udah digabung, dia tidak bisa menggunakan referensi kolom. Jadi pakai call 1, call 2 gitu ya teman-teman. Jadinya ini ada. Jadi call 1. Call 1 is not null. Nah, dia sudah tergabung datanya. Nah, ini Faris. Nah, maka baris yang kosong tadi itu tidak akan terselect ketika kita menggunakan where call 1 is not null. Jadi kolom yang kosong itu tidak akan kita masukkan ke dalam query ini. Cuman kelemahan dari formula query ini adalah kita tidak bisa membuat menandai ini berasal dari data yang mana, ini berasal dari data yang mana, seperti halnya kita membuat pada formula filter yang tadi. Jadi kalau query kita mengakalinya yaitu dengan membuat kolom baru di sini. Pada akhirnya seperti itu. Jadi nah, misalnya ini source. Kita memanfaatkan sel kosong lagi sama dengan G2 sampai G. Dan nah ini penjualan. Kita Ctrl Shift Enter, keluar array formula, kita enter. Nah, ini sepertinya kebanyakan tanda kurung. Nah, jadi seperti ini. Nah, gimana biar ini hanya muncul ketika ada datanya saja. Jadi ini nggak sampai ke bawah nih, karena kita sampai G. Kita kasih if if-nya kita masukin di dalam array formula. If kita pakai salah satu aja ya, misalnya ini E. Oke, nggak bisa diklik, berarti kita harus manual. If E2 sampai E sama dengan kosong, maka dia kosong. Kalau enggak, maka dia melakukan ini. Gini. Ya. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, ini kita copy saja di sheet pembelian. Nah, ini kita ganti pembelian. Nah, jadi ketika kita narik datanya itu kita masukin juga kolom F. Jadi di sini sampai F. Nah, jadi caranya begini ya, kalau kita menggunakan query, kemudian kita ingin menandai ini sumbernya dari mana, maka kita harus menambahkan kolomnya di sini, di kolom sumber itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, tutorial dari saya kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan like, komen, subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.